Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang kita akan jalan jauh lagi untuk cari makan siang. Dan tujuannya kali ini adalah Cirebon. Kenapa? Karena di Lebaran biasanya itu selalu balik kampung ke Cirebon. Tapi kecuali Lebaran tahun ini 2024 karena macetnya, saya memutuskan hanya ke Tasikmalaya saja. Nanti aja deh ke Cirebonnya habis Lebaran. Dan ternyata pekerjaan sibuk sekali. 2,5 bulan terakhir ini saya ke luar negeri terus, keluar kota terus, yang nggak ada waktu sama sekali. Sekarang agak free. Nah, kebetulan sekali nih saya lagi pegang Neta V2, yang dimana ini adalah versi peningkatan dari Neta V yang lama, yang waktu itu meluncur di Gias dan sempat menarik perhatian saya. Saya benar-benar tergoda hampir beli mobil ini. Nah, sekarang ada versi yang sudah lebih baiknya, range-nya 401 km. Dan yang terpenting, mobil ini menggunakan sistem DC fast charging dengan tipe CCS2 yang artinya kompatibel dengan SPKLU yang ada di sepanjang perjalanan. Jadi walaupun bentuknya kecil dan sejatinya ini untuk di dalam kota, tapi di kelasnya saya rasa mungkin ini salah satu yang paling layak untuk dibawa keluar kota. Range-nya jauh, bisa DC fast charging 30-80%, klaimnya cuma setengah jam, yang artinya saya nggak perlu untuk nginep di Cirebon kalau hanya ingin makan siang pakai mobil ini. Saya bisa ke sana, makan siang, pulang. Nanti kalau misalnya kita istirahat di rest area sambil ngecharge akan sangat effortless. Mestinya seperti itu. Gimana kenyataannya? Kita langsung jalan. Oke, ini senengnya ya, nggak perlu kontak apa-apa. Kunci tuh cuma dikantongin aja nih, udah ready semua. Tinggal kita injek rem untuk kalau mau jalan, dan kita pasang dulu pakai ini aja Apple CarPlay. Dan ini jenis Apple CarPlay yang saya sangat suka, bener-bener tinggal colok saja dan langsung sudah terhubung, nggak perlu setup macam-macam. Makanya kenapa saya itu pecinta Apple CarPlay yang masih bisa di-connect secara wired, karena menurut saya ini yang paling simple. Wireless oke. Canggih gitu ya, tapi saya lebih suka kalau masih bisa wired seperti ini. Ke Cirebon. Oke, 3,5 jam. Oh, layarnya ini vertikal, jadi kita orientasi ke depannya itu lebih banyak. Oke, jalan yang ini kita taruh di wireless charger aja di sini. Spion udah pas. Yo. Aduh, lapar. Sengaja emang nggak makan dari rumah. Nanti kita makan siang, makanan yang enak. Nah, sebenarnya ada satu alasan lain kenapa saya juga pilih mobil ini buat menemani perjalanan kali ini. Karena Neta V2 ini sekarang udah pakai ADAS, Advanced Drivers Assistance System. Artinya, yang paling memudahkan adalah Adaptive Cruise Control. Oh, saya tinggal ngikutin mobil depan aja dan dia akan mengatur jarak sendiri. Dan ini sangat berguna untuk perjalanan keluar kota, dan juga ada fitur safety-nya. Dia akan bisa menghindarkan saya tabrakan ke depan, kemudian dia bisa menjaga mobil saya kalau keluar jalur, misalnya seperti ini keluar jalur. Nah, dia balikin lagi, dia menjaga mobil saya itu nggak keluar jalur. Jadi lebih aman. Nah, sekarang ini saya di Tol Japek ya. Nanti di tengah video saya akan ngomong ke Anda lebih lengkap mengenai perubahan Neta V2 ini dibandingkan sebelumnya. Tapi satu yang terasa adalah bantingan suspensinya. Neta V yang pertama, yang artinya yang sebelum facelift ya, itu bagian belakangnya itu memantul sekali. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jauh lebih normal dan peredaman belakangnya jauh lebih baik.
Selalu enak jalan keluar kota kalau bukan hari libur atau musim libur. Sepi walaupun ada perbaikan jalan ya, ini seperti ini perawatan jalan ya, maintenance, tapi bisa dinikmati gitu perjalanan. Nah, sambil lapar-lapar kayak gini, paling enak buat nambah lapar itu kita ngomongin sejarah makanan yang lagi kita tuju. Oke, nasi jamblang. Kita tahu nasi jamblang itu udah lama gitu. Tapi ternyata baru 2023 ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya resmi dari Kemenparekraf. Nah, kalau saya browsing gitu ya, sejarahnya kapan sih? Terus kenapa sih namanya jadi nasi jamblang gitu? Karena nasi jamblang itu nggak ada hubungannya dengan pohon jamblang. Itu ternyata dimulai di tahun 1840-an, 1847 katanya gitu. Ketika ada banyak pabrik dibuat di area Cirebon dan sekitarnya. Ada pabrik gula, ada pabrik spiritus, zaman kolonial Belanda waktu itu. Nah, itu menyerap pekerja. Pekerja itu harus dari pagi mereka jalan, dan susah sekali untuk mereka itu membeli makanan. Karena belum buka biasanya pagi-pagi, subuh-subuh tuh belum ada toko makanan yang buka ya zaman itu ya. Sampai suatu saat ada seorang keluarga yang sebuah keluarga yang cukup berada itu iba melihat kondisi itu, jadi dia menyuruh istrinya dan mungkin ART-nya untuk masakin nasi dengan beberapa lauk pauk untuk pekerja-pekerja itu. Dan nasi-nasi itu dibungkus dengan daun jati. Jadi yang kita tahu nasi jamblang itu pakai daun, itu daun jati. Nah, dari situ pekerja-pekerjanya suka, dan akhirnya berkembanglah menu makanan yang namanya nasi jamblang. Jamblang itu diambil dari nama desa di sekitar Cirebon, tempat mungkin pertama kali makanan itu diperkenalkan. Sebenarnya menunya tuh mirip-mirip dengan warteg lah, tapi ada cita rasa khas Cirebonnya yang agak berbeda. Tapi sebenarnya secara umum ya mirip nasi lauk pauk gitu. Nah, daun jati itu dipercaya itu membuat nasi itu lebih pulen, tetap pulen gitu. Karena dia ada pori-porinya yang menyerap air, dibandingkan ditaruh di daun pisang yang akan membuat aromanya itu berubah dan bisa tidak terlalu tahan lama gitu makanan. Makanya dipakai daun jati. Oh begitu ternyata. Ada ratusan tempat makan nasi jamblang di Cirebon, enak-enak. Langganan saya itu nasi jamblang Pelabuhan. Cuman kali ini kita ke tengah kota aja karena saya harus balik lagi ke Jakarta. Ada syuting sore ini. Jadi benar-benar cuma buat makan siang aja. Kita makan yang di dalam kota itu ada nasi jamblang Ibu Nur. Jadi lapar kan ngomongin nasi jamblang. Saya tuh selalu penasaran ya dengan sistem ADAS yang dimiliki oleh mobil dengan harga terjangkau gitu ya. Apakah cuma gimmick gitu ya, atau benar-benar bisa berfungsi secara proper. Nah, dari tadi tuh saya jalan pakai adaptive cruise controlnya. Memang adaptive cruise controlnya tidak bisa se-smooth atau sehalus adaptive cruise control yang menggunakan radar atau pengukur jarak ke depan. Karena dia kan hanya mengandalkan kamera nih di Neta V2 ini. Nah, kamera itu dia melihat jalur, kemudian dia melihat mobil di depan yang dari kecil menjadi besar, diproses. Oh iya, semakin dekat dikurangi. Tapi masih lumayan smooth. Tapi satu yang bikin saya impress adalah emergency lane keeping system yang dimiliki mobil ini. Jadi dia akan menjaga kalau misalnya mobil itu keluar jalur nggak sengaja, dia akan dikembalikan lagi. Bukan menjaga mobil di tengah jalur seperti semi otonomous ya, tapi untuk menghindarkan kejadian seperti almarhumah Vanessa Angel dan suaminya yang meninggal pada saat itu drivernya tertidur dan pelan-pelan itu mobil keluar jalur dan akhirnya menabrak. Oke, semua mobil yang memiliki ADAS rata-rata punya fitur tersebut, tapi itu tetap membutuhkan kita memegang setir. Kalau kita melepas setir, misalnya kita tertidur gitu ya, dia akan memberikan peringatan. Ketika tidak digubris, sistemnya akan di cancel dan ya mati sistemnya. Nah, di mobil ini itu dijaga
tetap menyala terus. Nah, sekarang saya akan demonstrasikan ya. Saya ceritanya lagi dalam perjalanan ke luar kota gitu ya. Saya ngantuk, aduh agak mendung gini gitu ya. Dan tertidur. Jadi terlepaslah setir dari saya. Dia tetap jaga dan sistem adaptive cruise controlnya akan jaga saya ke mobil di depan. Ada truk di depan. Lihat, dia tetap jaga. Dia akan ngerem sekarang karena ada truk di depan. Tapi dia akan tetap jaga mobil saya nggak keluar jalur. Mobil saya pelan. Nah, ini udah terlalu pelan nih truknya nih. Kita harus susul. Kita akan lanjutkan setelah truknya lewat truknya. Kalau tadi saya tertidur terus, saya akan ada di belakang truk itu terus ya, no problem ya. Nah, sekarang kita lewatin dulu truk-truk yang selalu banyak sekali di bawah 60 km per jam. Padahal itu di bawahnya kecepatan minimal ya. Oke, saya akan kembali lagi ke kiri. Dah, saya tertidur ya. Dia akan balikin, dia akan bunyikan peringatan, tapi dia tidak mematikan sistem. Dia kembalikan lagi setirnya. Ini saya awasi semua ya. Lihat ini, walaupun garisnya agak-agak kehapus gitu ya, dia masih bisa baca. Dia masih jaga terus. Sekarang mobil ke kanan. Dia akan, karena mobil ini tidak menjaga di tengah ya, jadi dia ngikutin aja gitu ya, tergantung kemiringan jalan semua. Nah, ini mobil ke kiri lagi. Dijaga lagi sama dia, nggak keluar jalur. Dijaga lagi sama dia. Dan itu berlangsung terus menerus gitu ya. Oke, Anda tidak boleh tertidur dan melepaskan mobil ini nyetir sendiri. Tapi minimal mobil ini memberikan proteksi yang cukup baik, lebih lama, jauh lebih lama dibandingkan mobil lainnya. Dan ini masih dijaga terus. Dan sekarang dia ngerem karena ada pick up di depan. Saya masih ketiduran terus. Ya, jadi minimal resiko saya jadi lebih kecil. Masih dijaga lagi. Walaupun jangan sampai Anda ketiduran. Kalau misalnya lagi menyetir, kalau lelah mendingan Anda istirahat. Sistem hanya untuk membantu, bukan 100% mencegah. Karena bisa saja misalnya sudutnya sudah terlalu tajam atau tikungnya tajam, dia bisa di luar kemampuan sistemnya dan keluar. Tapi ini impresif sekali. Saya belum nyegang setir dari tadi. Dan mobil tidak dalam keadaan bahaya sedikit pun. Depan ada truk. Depan ada truk, dia akan ngerem. Dan saya masih di jalurnya. Good job. Nah, bicara ngantuk ya, kita butuh istirahat gitu ya. Selapar-laparnya saya gitu ya. Tapi tadi itu udah cukup menguras mental macet di tol Jakartanya. Dan sekarang saya ini udah jalan. Tadi sempat ini mobil kru butuh isi bensin, jadi ngantri lama di pom bensin tadi. Sekarang itu sudah 3 jam lebih saya nyetir. Jadi saya akan relax dulu, istirahat dulu, sambil saya ngasih tahu tentang perbedaan mobil ini dibandingkan sebelumnya. Nah, ini kebetulan 2 kilo lagi ada rest area. Oke, kita tinggal istirahat dulu, sholat zuhur dulu, mungkin ngemil dikit gitu ya. Paling setengah jam di sini, dan lumayan dalam setengah jam karena dia bisa DC 50.000 watt. Dia setengah jam itu bisa nambah 50%, dari 30 ke 80% itu cuman setengah jam. 50% artinya ya mungkin hampir 200 kilo nambah range-nya sambil kita istirahat gini. Nah, ini enaknya nih karena dia DC
DC-nya itu CCS2, jadi dia kompatibel sama SPKLU yang ada di Indonesia gitu, nggak perlu pakai adapter. Oke, tapi sebelum saya istirahat, yuk kita lihat dulu apa saja perubahan yang ada di Neta V2 ini. Jadi Neta V2 ini keluar nggak lama setelah Neta V yang pertama. Nah, Neta V pertama itu sebenarnya basicnya masih sama, tapi dari kosmetik berubah, desain depan, desain belakang, fiturnya yang bertambah dan secara drivetrainnya juga lebih efisien. Jadi yang pertama, lampu belakangnya sebelumnya itu menjuntai ke bawah seperti ini. Dan itu banyak orang yang kurang begitu sreg termasuk saya. Tapi yang baru ini Anda lihat dia sudah modern, bahkan dia ada lampu yang membentang dari kiri sampai kanan. Kemudian bagian depannya kalau yang sebelumnya seperti ini, yang sekarang seperti ini, itu jauh lebih agresif. Bahkan di grill depannya, di bumper depannya itu motifnya tuh ada motif starlight di situ. Jadi lebih modern, lebih segar, lebih sporty. Velg juga lihat lebih futuristis. Cakram sudah depan dan belakang. Jadi tampilannya jauh lebih segar. Kemudian ini yang unik, baterainya sebelumnya itu di 40 kWh, yang sekarang itu di 36an kWh, tapi range-nya sama, tetap di 401 km. Ya mungkin 401 km itu kalau misalnya kita untuk pemakaian di dalam kota ya, di mana stop and go-nya banyak, karena stop and go itu membuat regeneratif braking jadi efektif dan dia bisa mengumpulkan energi listrik lebih banyak dibandingkan kita jalan di tol tadi 90 sampai 100 nggak ada regeneratif sama sekali. Mungkin itu pasti akan di bawah 400, tapi nanti akan kita lihat kira-kira kalau dibawa di jalur tol seperti ini dia bisa berapa. Oke, sekarang saya mau istirahat bentar dan setengah jam lagi kita lanjutkan perjalanan. A few moments later. Dah cukup istirahat, itu nggak perlu yang lama-lama banget gitu ya. Cukup setengah jam kita nge-refresh badan, mata juga jadi nggak kering karena AC terus gitu ya. Sekarang jadi udah fit lagi, kita langsung jalan. Cirebon, alhamdulillah aman, lancar semuanya. Seakan-akan udah bisa menghirup aroma nasi jamblang, tahu gejrot, empal gentong. Ke Cirebon tuh emang nggak bisa cuman sehari, harus berhari-hari. Makanan yang enaknya tuh banyak banget, cuman ya karena kita nggak bisa nginap, sore juga ada kerjaan lain, ya sudah, satu makanan saja. Cirebon, lapar. Kita langsung menuju nasi jamblang Ibu Nur. Untuk mempercepat, kita langsung ke lokasi. Udah lama sekali nggak ketemu ini. Sebenarnya paling enak pakai tangan ya. Cuman belum sempat cuci tangan, tapi udah gatel liatnya. Sambelnya jangan lupa, sambal goreng yang istimewa kalau di nasi jamblang. Oh ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Allah. Jadi biasanya saya makan itu di nasi jamblang pelabuhan. Cuman kadang-kadang juga saya makan di nasi jamblang Ibu Nur, karena ini datang kebetulan kita agak mendekati sore ya. Kalau di pelabuhan itu sore udah tutup, jadi kadang-kadang sudah banyak yang habis. Kalau yang di nasi jamblang Ibu Nur ini sampai malam, jadi masih lengkap menunya. Mau kita datang jam 2, jam 3, jam 4 juga masih lengkap. Dan enak juga, nasi jamblang nggak ada yang nggak enak, enak semua.
Oke, alhamdulillah makan udah selesai, tinggal cari minuman segarnya. Nggak lupa bungkus, soalnya ayah saya juga suka. Tadi sebelum berangkat ayah saya nitip minta dibawain. Udah lama juga beliau nggak makan nasi jamblang. Oke, udah beres. Langsung menuju tempat minuman segar. Tahu dong minuman segar di Cirebon favorit saya apa? Es Kopior. Langsung kita ke sana. Oh, ini es Kopior. The best. Mahal tapi the best. Sekarang mungkin 35.000 sampai 40.000 kali satu gelas. Ini tadi kenapa saya videoin? Buat godain istri saya. Sebenarnya. Let's party. Alhamdulillah, rabbil alamin. Oke, sekarang kita mission accomplished. Baterai juga kayaknya masih cukup banyak, jadi kita langsung balik ke Jakarta aja. Oke, perubahan rencana dikit sebelum balik ke Jakarta, kita nge-charge dulu. Sebenarnya masih ada 70% ya, cuman bisa secara teoritis nyampe Jakarta, tapi kadang-kadang suka macet. Mendingan save aja deh. Kita penuhin lagi aja di sini. Ini di SPKLU PLN UP3 Cirebon nih. Ini searah jalan balik ke Jakarta. Oke, kita tinggal tunggu paling setengah jaman ya. Udah penuh lagi. Terus itu kita jalan. Aduh, agak sedikit salah prediksi. Tadi kan 70%, jadi mesti ngisinya laginya 30%. Saya pikir 30 kali 36 kWh gitu ya. Mungkin 30% kali 36 kWh, mungkin 10 kWh tuh udah cukup lah penuh. Saya lupa ada lossesnya kan, ada panas yang terjadi. Jadi ini masuk 95%. Nggak apa-apa lah. Toh kalau misalnya udah 5% ke atas juga kan dia semakin pelan. Tapi ini cepet juga tadi. Sampai 95%-nya karena dia kan udah bisa 50 kW nih juga. Chargernya 50 kW. Seneng deh kalau sisi S2 gini nih, gampang nge-charge-nya. Nah, jadi kalau misalnya Anda ke kota-kota besar, terutama di Jawa ya, terus bingung cari SPKLU di mana, kantor PLN aja biasanya ada. Oke, kita lanjut ke Jakarta dan di jalan saya akan beritahukan ke Anda apa saja yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini dan kesimpulannya gimana. Nah, sekarang kan jadi lebih tenang kan, ada 95% listrik gitu. Dan jujur aja ya, ini cukup surprising juga. Mobil kecil elektrik itu biasanya cuman layak di dalam kota. Tapi yang ini range-nya jauh dan punya DC fast charging yang kompatibel dengan semua SPKLU, bikin range anxiety itu jauh lebih berkurang. Nggak khawatir gitu loh. Jalan-jalan aja, SPKLU DC fast chargingnya banyak, nggak perlu khawatir harus nunggu nge-charge lama tuh, nggak sama sekali. Jadi kalau mau punya satu mobil listrik yang buat di dalam kota, sekali-kali keluar kota, ini masih sangat bisa. Nah, sekarang kita langsung menuju ke tol. Saya akan rasakan lebih dalam lagi, saya akan sampaikan beberapa hal yang saya rasakan tentang mobil ini, termasuk juga hal yang saya suka dan nggak disuka nanti ketika saya sudah yakin dengan yang saya rasakan. Kita nikmati dulu perjalanan ini. Apalagi ada ke Apple CarPlay, kita tinggal pasang musik dari Apple CarPlay-nya. Oh, tarikannya tuh kenceng juga loh. Handlingnya ya biasa, bukan yang limbung, tapi bukan mobil sport juga, normal lah, handling normal. Setirnya sendiri nggak begitu ada feedback, jadi ini khas setir mobil city car.
yang dia enteng tapi dia nggak memberi komunikasi banyak ke lingkar setir ya. Ini juga bukan mobil sport ya, jadi wajar aja karena lebih mementingkan kenyamanan ketimbang kepresisian handling. Saya sih sekarang balik ke Jakarta definitely udah nggak perlu isi listrik lagi, sudah sangat cukup. Nah tapi gimana range sesungguhnya dari mobil ini? Klaimnya 401 km, yang mungkin itu bisa terjadi kalau kita bawa di dalam kota. Seperti saya tadi bilang, ada akselerasi, ada deselerasi, jadi banyak regeneratif braking yang dihasilkan, dan hambatan angin relatif kecil kalau kita berjalan di bawah 60 km per jam. Tapi untuk tol ini adalah kondisi yang paling berat untuk sebuah mobil listrik. Dan dari perjalanan ini saya tahu kalau kita bawa di tol, larinya itu 90 sampai 100 ya. Mungkin range-nya itu langsung turun jadi maksimal sekitar 350 saja. Ya antara 300 sampai 350 km. Yang mana masih nggak masalah gitu ya kalau Anda traveling di Pulau Jawa. Karena itu tadi DC fast charging CCS 2 50.000 watt. Cepet ngisinya lagi. Artinya 1 kWh, karena mobil ini 36 kWh kira-kira baterainya. 1 kWh itu di kisaran 10 km per kWh, mungkin sedikit di bawah itu untuk di rute tol. Tapi kalau misalnya untuk di dalam kota, itu bisa di atas 10 km per kWh. Ambil saja rata-ratanya 10 km per kWh. Artinya untuk 10 km, mobil ini hanya membutuhkan biaya Rp1.600 kalau Anda ngecharge-nya di rumah. Artinya 1 kilo saya jalan, 1 kilometer hanya butuh Rp160. Bandingkan dengan LCGC itu per kilometernya saja itu mungkin masih 4 kali lipat atau 5 kali lipatnya ini. Mungkin antara 600 sampai 800 rupiah per kilometernya, hanya 160 rupiah. Dan menyenangkannya lagi, Neta V2 ini sudah dilengkapi dengan fasilitas V2L, Vehicle to Load. Walaupun memang kita belum diberi adapternya ya, mungkin harus diberi terpisah, tapi secara sistem mobilnya dia sudah siap. Jadi kalau misalnya kita mau butuh listrik, itu kita bisa keluarkan dari mobil ini untuk keluar. Terserah, untuk rumah kita yang lagi mati lampu mungkin, atau kita lagi piknik gitu, itu bisa pakai listrik dari mobilnya. Sambil nyantai di jalan ya, lari 95, 100. Kepikiran juga tadi yang saya bilang 160 km per 160 rupiah per kilometer. Anggap aja nih sekarang saya bolak-balik Cirebon, Jakarta, 500 kilo lah ambil. 500 kilo kali 160 itu 80.000 rupiah. Ya tambah ada losis-losisnya dikit gitu ya, nggak nyampe 100.000 rupiah juga. Anggap 100.000 deh. Coba mobil biasa isi 100.000 di Jakarta, mana bisa dia bolak-balik, pasti nggak nyampe. Itu biaya yang sangat murah buat ke Cirebon. Biaya energinya hanya 100.000 rupiah, bahkan mungkin kurang. Nggak nyangka juga saya bisa menikmati dan tenang keluar kota bolak-balik dalam waktu 1 hari pakai city car bertenaga listrik. Tapi oke, sekarang kita akan masuk ke hal-hal apa yang saya kurang suka dan hal-hal apa yang saya suka dari mobil ini. Pertama yang saya kurang suka dulu. Yang pertama, setirnya tidak adjustable. Tidak ada pengaturan, bukan hanya teleskopik, bahkan tilt saja tidak ada. Ini kebetulan buat saya lumayan pas, tapi seharusnya ada adjustable steering, minimal tilt lah, biar bisa menyesuaikan dengan berbagai postur tubuh. Walaupun ya berita menyenangkannya sekarang kursinya Neta sudah bisa naik turun, jadi mungkin di adjustnya dari kursinya ya, tapi akan lebih nice lagi kalau misalnya bisa diatur setirnya. Kemudian hal berikutnya yang saya kurang suka adalah suara suara untuk memperingatkan pejalan kaki.
Jadi memang itu fitur safety ya, supaya orang itu bisa mendengar mobil ini ketika lewat. Tapi bunyinya disediakan dua nih di mobil ini. Yang satu itu adalah bunyi teknologi, yang kedua adalah bunyi engine. Dan dua-duanya saya nggak ada yang suka. Yang teknologi itu kayak ada dengungan tapi terus ada kayak lagu gitu, kayak lagu futuristis. Sedangkan yang suara mesin, suaranya kayak gini, nggak kayak mesin gitu. Oke lah, itu buat orang luar kan, supaya tidak mengganggu. Tapi masalahnya itu kan aktifnya di bawah 30 km per jam. Dan ternyata bukan cuma pedestrian yang akan mendengar suara itu juga terdengar ke dalam kabin. Entah dari luar atau memang diperkuat lagi oleh speaker dalam mobil. Jadi suaranya agak mengganggu kalau buat saya. Ya, hal minor ya, tapi saya lebih prefer di dalam mobil itu nggak ada suara sama sekali. Kalau di luar nggak masalah deh. Kemudian hal berikutnya yang saya kurang suka adalah standar lah, suara klaksonnya kurang berwibawa. Lebih bagus daripada tin. Tapi akan lebih nice kalau misalnya klaksonnya tuh double gitu, jadi lebih berwibawa. Kemudian hal berikutnya yang saya kurang suka lagi dari mobil ini adalah visibilitas ke belakangnya. Padahal ini sebagai sebuah hatchback, mestinya tuh luas gitu, tapi enggak. Bagian atasnya tuh terpotong atap dari mobil ini yang di belakangnya itu melandai. Nah, itu beberapa hal yang saya kurang srek dari mobil ini. Nah, tapi mobil ini punya banyak hal yang saya suka. Yang pertama adalah tenaganya. Memang bukan tenaga ini ya, bukan tenaga mobil sport, tapi di kelasnya rasanya ini salah satu yang paling bertenaga. Bahkan mungkin ini yang akselerasinya paling kuat. Kerasa rata dan torsinya itu tersedia di semua tingkat kecepatan. Lagi dari 95, 100 saja kita gas tuh masih terasa akselerasi yang sangat positif. Apalagi di putaran bawah atau di kecepatan rendah, itu kuat sekali tenaga dan torsinya. Kemudian jelas fast charging menggunakan CCS2. Hal wajar, tapi entah kenapa di segmen yang mobil kecil ini itu nggak semuanya memiliki itu. Kemudian hal berikutnya, mobil ini memiliki regenerative braking yang bisa di setel 3 posisi plus one pedal mode. Itu akan sangat nyaman di dalam kota menggunakan one pedal mode. Kemudian ADAS-nya, Advanced Driver Assistance System-nya, yang walaupun tidak dilengkapi dengan radar pengukur jarak, tapi bisa secara efektif dan aman untuk dioperasikan di jalan tol kita. Bahkan tadi yang seperti saya bilang, yang emergency lane keeping system-nya itu benar-benar ngejaga mobil terus dan tidak bergantung kepada kita memegang setir atau tidak gitu. Dan itu akan lebih membantu di situasi di mana kita tertidur dan tidak bisa memberikan input setir. Kemudian hal berikutnya yang saya suka, interface baru di Neta V2 ini itu lebih gampang digunakan dan terasa lebih cepat gitu ya. Jadi begitu kita klik itu dia cepat reaksinya dan dia gampang sekali untuk bergesernya, itu fluid gitu. Satu lagi yang saya suka juga dari mobil ini adalah ada armrest tengah. Ini membantu merilekskan tangan pada saat perjalanan jauh. Let's party. Kita di rest area lagi, tapi bukan buat ngisi listrik masih di 70% lebih. Ini lebih untuk istirahat aja. Ada subscriber. Oke. Nah, nanti mungkin saya masih pakai mobil ini sampai malam, cuman saya harus closing sekarang sebelum gelap karena saya masih pakai nanti mobil ini buat syuting, nanti ada meeting lagi. Tapi nggak apa-apa, nih lampunya udah LED jadi terang di malam hari. Sama di dalam kota pasti
akan sangat terbantu dengan sistem ADAS-nya. Dan tadi ADAS-nya yang selalu saya bilang itu Adaptive Cruise Control dan Emergency Lane Keep System. Tapi sebenarnya lebih lengkap dari itu. Dia bisa automatic emergency braking kalau kita mau nabrak. Dia juga bisa memantau kondisi di depan. Ini lengkapnya ADAS-nya ada apa saja, ada di sini nih saya tulisin. Ada high beam assist-nya juga. Jadi kalau malam nanti lampu jauhnya itu bisa menyesuaikan apakah menyilaukan pengendara di depan atau tidak. Nah, ini mobil ideal sekali untuk city car di dalam kota yang sesekali bisa dibawa keluar kota karena range yang cukup jauh dan kemampuan DC fast charging dengan CCS 2 ini. Tapi yang paling mengejutkan dari mobil ini adalah harganya. Harganya tereduksi jauh dari Neta V yang satu. Sebelumnya itu di atas 370 juta rupiah, yang sekarang tidak sampai 300 juta rupiah. Hanya 299 juta rupiah mendapatkan mobil dengan range yang jauh, DC fast charging, fitur yang lengkap, kemudian ini bagasinya juga lega. Bagasi leganya cuma kita buat bawa satu ini aja. Satu bungkus nasi jamblang di sini, tapi ini masih lega. Di bawahnya juga masih ada kompartemen lagi yang bisa dipakai. Nah, ini bisa dilepas, Anda bisa pakai itu untuk apa saja yang Anda mau. Dan kalau kapasitasnya masih kurang, Anda masih bisa rebahkan bangku belakang itu. Jadi kalau tegak itu 335 liter kapasitasnya, begitu direbahkan itu bisa sampai 588 liter. Dan semua dengan harga tidak sampai 300 juta rupiah, bahkan warrantinya cukup panjang, 5 tahun atau 150.000 km. Dan selama 5 tahun itu juga Anda ada servis gratis sampai 5 tahun atau 50.000 km. Nah, bagaimana dengan garansi baterainya? Garansi baterainya lifetime, bukan hanya untuk baterai, tapi baterai, elektrik motornya, dan motor kontrol unitnya. Tapi itu ada syarat dan ketentuan berlaku yang Anda harus cek di Neta. Dan belum selesai sampai di situ. Bagi konsumen yang membeli Neta V2 ini, saya juga lihat ada bonusnya. Itu saldo PLN senilai 2,5 juta rupiah. Kalau dengan operational cost yang tadi saya bilang, 2,5 juta rupiah, Anda ngisi di rumah. Itu setara Anda bisa berjalan 15.000 km dengan mobil ini secara gratis. Nah, kemudian karena ini sebuah mobil listrik, pasti konsumen akan dapat wall charger secara gratis. Ya, Neta juga wall charger untuk di rumah 7.700 watt, 7,7 kW. Nah, cuman masalahnya kan sekarang itu karena mobil listrik banyak dibeli orang, jadi kebutuhan wall charger meningkat, supply-nya tidak bisa memenuhi. Bahkan ada teman saya, dia beli mobil listrik, saya nggak enak nyebut mereknya, itu sampai 6 bulan udah punya mobilnya, chargernya belum datang. Jadi harus pakai portable charger terus, yang itu sangat lambat. Nah, Neta berani menjamin dalam waktu 7 hari setelah mobilnya tiba, itu terpasang di rumah Anda. Ini Neta yang pertama itu sudah mulai menarik perhatian saya. Bahkan saya hampir beli mobil ini. Tapi ada beberapa hal yang saya kurang sreg di yang pertama. Yang pertama bentuknya, kemudian juga interface di multimedianya juga kurang user friendly menurut saya. Kemudian suspensinya yang agak memantul. Nah, itu diperbaiki semua di sini. Bahkan ini sekarang bentuknya jadi jauh lebih mending. Ini kalau misalnya Neta V2 ini keluar tahun lalu di Gias, mungkin mobil listrik city car yang saya beli mungkin ini, karena sangat menarik, apalagi dengan harga seperti ini. Ya udah, sekarang saya mau istirahat dulu. Habis ini perjalanan sudah biasa aja, tinggal ke Jakarta, kemudian meeting, dan mungkin juga udah gelap. Jadi saya sudahi aja video ini. Terima kasih Anda sudah menemani saya ngidam nasi jamblang dan sedikit review tentang Neta V2 ini, beserta hal yang saya suka juga dan tidak suka juga. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.